Kami mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak lupakan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. 1000 lidah pun tidak cukup untuk memuji-muji Engkau. Kami yang dahulu terhilang, kami yang dulu buta, kami yang dahulu telah mati, telah Kau temukan kembali. Sekarang kami melihat hidup kekal itu. Kami melihat terang Allah yang ada pada Yesus Kristus. Sekarang kami telah ditemukan, kami menjadi anak-anak Allah. Oh, kami bersyukur kami menjadi milik-Mu Tuhan. Banyaklah perbuatan-Mu dalam hidup kami, dan kami hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan. Oh, Rabaya Sandarabasan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk kedepannya kami masih melihat lagi segala perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Haleluya. Kami punya Tuhan yang baik. Kami punya penolong dalam hidup kami. Penolong yang setia, penolong yang maha kuasa, yang bisa diandalkan. Engkaulah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan lagi firman. Duduk di bawah kami. Roh Kudus berbicara pada kami mengenai firman-Mu, supaya kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami dan menjalani hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh damai sejahtera dalam hidup kami. Berkati waktu-waktu ini Tuhan, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kesembuhan. Roh Kudus menjamah setiap kami dalam nama Yesus. Dan kau setan iblis, jahat, kami hancurkan segala pekerjaan. Diperintahkan kau pergi di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Semua sehat saudara?
Firman Tuhan hari ini judulnya mengenai lepaskan saja atau serahkan saja kepada Tuhan. Amin. Coba katakan kanan kirinya, serahkan saja pada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara hidupmu. Haleluya saudara. Jadi kalau kita belajar saudaraku untuk menyerahkan segala masalah kita, segala khawatir kita kepada Tuhan, nah disitulah hidup kita akan penuh damai sejahtera, bebas dari tekanan, amin, bebas dari stres. Oke. Jadi saudaraku, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mencurahkan darahnya. Jadi melalui darahnya itu saudaraku, Tuhan sudah membeli, menyediakan segala keperluan kita. Amin. Coba katakan kanan kirinya, saudaraku, melalui kematian Yesus, melalui darahnya, Dia sudah membeli segala yang kita butuhkan. Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Jadi saudaraku, artinya ketika terjadi masalah dalam hidup kita, tidak ada masalah itu yang tidak ada jalan keluarnya. Amin. Tuhan sudah antisipasi sebelumnya. Misalnya saudaraku, saudara memerlukan kesehatan, Tuhan sudah menyediakan kesehatan bagi saudara. 2000 tahun yang lalu, melalui kematian dan kebangkitannya saudaraku, Yesus sudah menyediakan kesembuhan. Amin. Yesus sudah menyediakan hikmat. Yesus sudah menyediakan kuasa, pengertian, sukacita, damai sejahtera bagi kita. Itu semua sudah disediakan. Amin saudaraku. Bukan akan disediakan. Jadi saudaraku, waktu Yesus misalnya kita membutuhkan kesembuhan, Yesus tidak perlu lagi naik ke kayu salib. Amin. Melalui saudaraku kematiannya di kayu salib, Dia sudah membayar lunas harga kesembuhan itu. Jadi bagian kita saudaraku tinggal menerimanya. Amin. Jadi sebenarnya inti kehidupan kekristenan percaya bahwasanya Allah sudah menyediakan dan menerimanya. Haleluya. Percaya Allah sudah menyediakannya dan terima. Ambil apa yang Tuhan sudah sediakan melalui penebusannya di kayu salib. Saudara sudah mengerti ini? Nah, itu yang luar biasa saudara. Jadi tidak ada masalah yang akan kita hadapi yang tidak Tuhan sudah antisipasi sebelumnya. Saya harap ini saudaraku membebaskan kita. Amin. Lalu pertanyaannya begini. Jadi Pak, kalau semua sudah disediakan bagiku, bagaimana aku belum melihatnya bermanifestasi di dalam hidupku? Kok aku masih merasakan Pak, ada sakit dalam tubuhku? Kok aku masih kurang sukacita? Kok aku sepertinya gak punya hikmat, kurang pengertian? Apa yang terjadi? Haleluya saudara. Jadi hari ini kebanyakan saudaraku masalahnya itu karena kekhawatiran. Amin. Kekhawatiran, ketidakpercayaan itu yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Coba kita buka dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 dari ayat 25. Katakan kanan kirinya, semangat Bang. Semangat Bang. Coba kita baca Matius 6 dari ayat 25. 1, 2, 3 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan,
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Jadi saudaraku, burung-burung tidak bekerja, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun mereka diberi makan. Haleluya saudara. Diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Pernah saudara lihat burung-burung khawatir? Cerita satu burung sama burung yang lain. Aku sejak perang Ukraina Rusia ini, kulihat harga minyak goreng meroket, jadi botak kepalaku. Ada saudara? Enggak. Atau masuk surat kabar, ada burung gara-gara stres masuk rumah sakit? Enggak. Burung-burung tidak ada yang khawatir. Haleluya saudara. Karena dia tahu, setiap pagi dia bangun, dia pergi, Bapa di sorga memberi dia makan. Amin. Maka dia nggak khawatir. Tahu kapan kekhawatiran mulai datang? Waktu saudara melihat diri saudara yang memberi diri saudara makan. Waktu saudara melihat diri saudara sebagai sumber penghidupan saudara. Amin. Siapa yang memberi kita makan? Tuhan. Kalau aku gak bekerja nanti, bagaimana nanti makan anak-anakku? Bagaimana nanti sekolahnya? Kenapa mulai khawatir? Karena saudara mulai melihat pada diri saudara sendiri. Bukan lagi melihat kepada Tuhan sebagai pemelihara hidup saudara. Saudara sudah mulai ambil tanggung jawab itu. Saudara berpikir dengan kekuatan saudara, maka saudara bisa memelihara hidup saudara. Makanya saudaraku, kekhawatiran mulai terjadi, stres mulai terjadi. Hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Udah susah senyum. Haleluya. Udah susah senyum. Kenapa? Udah mulai khawatir. Amin. Burung-burung tidak menabur, tidak menuai, dan tidak memiliki bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau burung-burung di udara sama anak istrinya, sama orang tuanya, sama itu pun dipelihara Tuhan. Amin. Bukankah dia akan lebih lagi memelihara hidup kita? Amin. Anak-anak kita? Amin. Jangan ambil beban itu letakkan di pundak saudara. Capeklah. Kadang kita pikul dunia ini saudaraku. Amin. Kok capek aku rasa? Iya, karena saudara nggak sanggup memikul beban itu. Lihat Tuhan sebagai pemelihara hidup saudara. Amin. Tuhan yang memberi saudara makan. Memang saudara harus bekerja. Coba katakan, saya harus bekerja. Saya harus bekerja. Kalau tidak bekerja nggak boleh makan. Kalau tidak bekerja nggak boleh makan. Nah, itu firman Tuhan, amin saudara. Kalau nggak bekerja jangan makan. Laki-laki harus bekerja. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Misalnya saudaraku, saudara ikut training pranikah. Saya akan tanya sama saudara, berapa penghasilan saudara? Apakah saudara punya hutang piutang? Apakah dengan penghasilan saudara, saudara bisa memberi makan istri saudara? Ya kalau nggak cukup, tunda dulu. Amin. Jangan nanti saudaraku masih sama bapak mamanya masih makan dia. Nanti sudah kawin sama saudara, udah susah dia makan. Mengerti maksudnya ini? Kadang kita pikir ada orang tua yang matre, saudara. Sebenarnya wajar. Selama dalam pengawasan orang tua itu, pemeliharaan orang tua itu, anak gadisnya itu saudaraku, tidak berkekurangan satu apapun.
Amin. Lalu bagaimana dia bisa mempercayakannya kepada saudara? Wajar dia mempertanyakan misalnya, berapa gaji saudara, apa pekerjaan saudara. Itu saya rasa wajar. Saya sebagai orang tua, kalau punya anak perempuan, saya akan tanya hal yang sama. Amin, saudara. Amin. Laki-laki jangan menggantungkan diri pada perempuan. Amin. Di bawah ketiak, apa namanya? Di bawah ketiak istri. Bukan masuk di bawah ketiak istri, takut istri, enggak. Bergantung sama istri. Saudara laki-laki harus bisa menghasilkan. Haleluya, saudara. Haleluya. Itu kalau saudara ikut training, saya akan tanya itu. Kan kasihan, si perempuan tadi sama keluarganya masih berkecukupan, jumpa sama saudara, lalu makan pun tidak. Berkekurangan. Makan sepiring berdua itu cuma di lagu. Amin. Nah, makan satu panci berdua itu baru laku, saudara. Gak ada makan sepiring berdua kenyang. Ya kecuali sepiring segini nasinya ya kan, lauknya pun segini. Oke, kenyang. Laki-laki jangan jadi pemalas. Coba bilang sama laki-laki, jangan pemalas. Jangan pemalas. Amin. Amin. Tapi waktu saudara pergi bekerja, saudara tetap mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan melihat diri saudara sebagai orang yang memenuhi semua kebutuhan hidup saudara. Amin. Amin. Lihat Tuhan. Pindahkan beban itu kepada Tuhan. Dia sanggup memikulnya. Amin. Pikul kuk yang kupasang. Karena bebanku ringan, Tuhan bilang. Amin. Amin. Jadi berikan kepada Tuhan yang menjadi bagiannya, ambil yang menjadi bagian saudara. Oke, lanjut. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Terus. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika kalian ini Allah dan putih ladang, artinya ada berbesok ribuan dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan, Bapamu di sorga tahu kamu memerlukan semuanya. Amin. Kita punya Bapa di sorga. Amin. Amin. Haleluya. Perhatikan bagaimana bunga bakung bertumbuh. Haleluya, saudaraku. Apa katanya tadi? Bagaimana bertumbuh? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Bagaimana, saudaraku? Bunga bakung begitu bisa didandani Tuhan, begitu luar biasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan keindahannya melebihi Salomo. Salomo pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Pernah lihat bunga bakung? Kalau itu disebut bunga lili. Bahasa Inggrisnya bunga lili. Amin. Tadi saya lihat saudaraku bunga bakung tadi, cantik bunganya. Bagaimana dia sangat cantik? Karena dia tumbuh tanpa khawatir. Haleluya. Haleluya. Amin. Dia tumbuh tanpa khawatir. Itu makanya dia bisa menjadi sangat cantik. Cobalah saudara hidup terus penuh dengan kekhawatiran. Lagi tua nampak enggak saudara? Saudara kan kelihatan lebih tua dari umur saudara. Amin. Berapa umur?
40. Kupikir tadi sudah 60 umur. Kenapa? Beban hidup. Haleluya saudara. Haleluya. Sering khawatir. Jadi jangan biarkan kekhawatiran itu merampas keindahan saudara. Amin. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Amin. Jadi saudaraku, apakah saudara mau Tuhan mendanani saudara dengan tubuh yang sehat? Amin. Dengan hidup yang sehat? Amin. Berhenti khawatir. Amin. Haleluya saudara. Berhenti khawatir. Jangan khawatir. Jangan berkata apa yang kamu makan, minum, pakai. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di sorga tahu bahwasanya kamu memerlukan semuanya. Amin. Ada Bapa kita yang memelihara kita, yang tahu kita memerlukan semuanya. Bahkan saudaraku, dikatakan kita berdoa jangan bertele-tele. Kenapa? Karena Bapamu di sorga sudah tahu, bahkan sebelum kau berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Makanya kamu berdoa jangan bertele-tele. Tuhan bilang, kenapa? Karena bahkan sebelum kamu berdoa, Tuhan sudah tahu. Saudara mengerti ini? Perhatikan burung-burung, ceria saudaraku. Kami sering masuk burung di atas saudaraku ke dalam dapur, sampai ke meja makan, nyari makanan. Mungkin dia berkata, terima kasih Bapak, di rumah pendeta Abraham ini kau sudah menyediakan makanan kan. Jadi saudaraku, waktu dia datang kami biarkan, tak kami usir. Makan dia, amin. Berkati pendeta ini. Dia penuh vitalitas, penuh kehidupan. Kenapa? Dia tidak khawatir. Dia percaya setiap hari dipelihara Bapa. Amin. Jadi saudaraku, dengan melepaskan pikiran yang penuh khawatir, maka Tuhan bisa mendanani kita dengan tubuh yang sehat dan penuh kehidupan. Ada hubungan antara kekhawatiran dengan kualitas hidup dan kesehatan kita. Saudara setuju itu? Amin. Jadi saudaraku, ada seorang hamba Tuhan pernah menceritakan mengenai penglihatannya. Saudara mau dengar? Jadi dia melihat saudaraku, kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pada Yesus, dia melihat kita semua seperti terhubung dengan pipa-pipa. Ada pipa emas yang mengalir dari sorga, saudara. Jadi pipa itu ada cabang-cabangnya. Jadi ada pipa saudaraku, pipa itu mengalirkan minyak. Amin. Ada pipa yang mengalirkan mengenai hikmat. Ada pipa yang mengalirkan kesembuhan. Ada pipa yang mengenai keuangan. Ada pipa mengenai hikmat untuk membesarkan anak. Haleluya saudara. Ada pipa untuk urapan. Ada pipa untuk sukacita damai sejahtera. Lalu saudaraku, dia melihat di area mana kita misalnya khawatir, aliran minyak tadi berhenti mengalir. Misalnya saudaraku, perhatikan ya, kita sering khawatir mengenai keuangan. Ini yang paling sering ya, kita khawatir mengenai keuangan. Tadi saudaraku, aliran ini mengalir terus. Saudara mengerti? Persediaan ini mengalir terus. Tapi area mana kita yang khawatir, persediaan itu berhenti mengalir. Kalau saya misalnya khawatir mengenai keuangan, aliran itu berhenti mengalir. Jadi di mana area kita khawatir, di situ area kita paling bergumul. Haleluya. Misalnya saudara sering khawatir mengenai area kesembuhan, kesehatan saudara. Tadi sebelum saudara khawatir, kesembuhan tadi mengalir terus. Kesehatan tadi mengalir terus. Amin. Tapi ketika saudara mulai khawatir, aliran tadi berhenti mengalir. Siapa yang menghentikan itu? Kita.
Haleluya. Itu misalnya, makanya saudaraku, ketika saudara mulai khawatir mengenai kesehatan saudara, makanya saudaraku di situ saudara mulai merasakan gejala-gejala itu mulai bekerja. Saudara mengerti ini? Sering itu terjadi ketika kita mulai khawatir. Jadi masih mau khawatir? Tidak. Tuhan melalui kasih karunia-Nya terus menyediakan persediaan. Amin, saudaraku. Amin. Tapi kekhawatiran kita menghentikan aliran itu. Amin. Jadi kasih karunia Tuhan itu mengalir melimpah di area mana kita bebas dari kekhawatiran. Saat kita misalnya sakit, beresnya. Kesembuhanku sudah diberi Tuhan. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Ini setan yang sedang memberikan gejalanya pada saya. Dia mau mengetok pintu lagi. Saya tolak dalam nama Yesus. Ketika saudara bebas dari kekhawatiran saudaraku dalam hal itu, maka kesembuhan kesehatan tadi terus mengalir. Amin. Dalam hal keuangan misalnya, kita mulai khawatir, maka saudara akan melihat pergumulan saudara dalam keuangan itu akan terjadi. Jadi mulai hari ini berhenti khawatir. Haleluya. Haleluya. Macam mana makan kami nanti ya? Macam mana sekolah anakku ya? Saat mulai khawatir, di situ persediaan tadi berhenti mulai mengalir. Kalau saya mau semuanya mengalir dalam hidup saya, amin. Mungkin saudara nggak khawatir mengenai uang, mungkin saudara nggak khawatir mengenai kesehatan, atau mungkin saudara punya anak yang bandel. Amin. Saudara mungkin kaya raya, konglo, crazy rich. Saudara nggak khawatir akan apapun. Tapi saudara punya anak 3 orang bandel semua. Satu kerjanya menghabiskan uang, satu keluar masuk sekolah lepas dari satu sekolah masuk sekolah lain, lepas lagi saudara. Tapi saudara, kalau saudara mulai khawatir dalam hal itu, maka saudara akan melihat aliran hikmat tadi berhenti mengalir. Semuanya Tuhan sudah sediakan melalui kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Tapi saudara, kita melalui ketidakpercayaan. Maka kata Tuhan, mengapa kamu khawatir, hai kamu yang tidak percaya? Haleluya, saudara. Haleluya. Coba kita buka 2 Korintus 8 ayat 9. Masih bersemangat? Amin. Dua Korintus 8 ayat 9. Satu, dua, tiga, ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena ya. Setelah 2 Korintus 8 baru masuk 2 Korintus 9. Betul nggak yang saya bilang ini? 2 Korintus 8 dulu, baru 2 Korintus 9 bicara mengenai beri. Kenapa saudara memberi? Pertama, saudara harus mempunyai pola pikir dulu. Saya sudah kaya di dalam Kristus. Amin. Kenapa kita tidak memberi? Karena kita punya pola pikir, aku miskin, aku kurang, sama aku aja
kurang. Saudara mengerti ini? Kenapa kita tidak memberi? Karena pola pikir tadi, saya miskin, tanpa sadar, saya kekurangan. Lalu saudaraku, kenapa terus kita melihat kekurangan, kemiskinan? Karena tanpa sadar tadi, hidup kita akan mengikuti pikiran kita. Sebagaimana manusia berpikir, menjadi seperti itu lagi. Halo? Kalau saudara berpikir saudara miskin, kurang, maka saudaraku, kehidupan saudara akan menjadi miskin dan kurang. Ini hukum kerajaan surga. Jadi saudara memberi, mulai dari pikiran bahwa saya di dalam Kristus sudah kaya. Karena Kristus yang kaya rela menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya saya menjadi kaya. Saya memberi karena saya sudah diberkati. Amin. Karena saya memberi karena saya sudah kaya di dalam Kristus. Amin. Karena tanpa sadar saudaraku, kita melihat diri kita miskin, kekurangan. Itu sudah menjadi mental kita. Itu yang kita lihat tentang diri kita. Ubah gambaran itu. Amin. Saya sudah kaya dalam Kristus, karena Yesus yang kaya rela menjadi miskin, supaya karena kemiskinannya saya menjadi kaya. Amin. Mulai dari mental kasih karunia. Mulai dari mental saudara sudah memilikinya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara memberi bukan supaya diberkati. Saudara memberi karena saudara sudah diberkati. Amin. Saudara memberi bukan supaya menjadi kaya. Saudara memberi karena saudara sudah kaya di dalam Kristus. Amin. Jadi mulai bergerak dari posisi kemenangan, bukan menuju kemenangan. Saudara mengerti ini? Haleluya. Saudara di sini? Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Kalau saudara mengerti ini, akan berubah cara saudara memberi. Karena tanpa sadar kenapa kita susah memberi. Cara berpikir ini tadi, aku sendiri kekurangan. Terus satu lagi, kita melihat diri kita sebagai orang yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan kita. Amin. Coba perhatikan saudara, kalau misal kita bangun pagi kan banyak sekali tuntutan-tuntutannya. Haleluya. Begitu bangun pagi, oh bosku menuntut ini dari, bosku menuntutku cepat datang kerja, rajin kerja segala macam. Anak-anakku menuntut uang makan, uang sekolah. Istriku menuntut ini, uang beli bedak, uang apa segala macam. Haleluya. Jadi saudaraku, kita bisa hidup dengan tuntutan-tuntutan. Tanpa sadar kita melihat diri sendiri. Saudara mengerti kalau orang hidup di bawah hukum Taurat itu menuntut. Sama seperti hukum Taurat menuntut kebenaran dari manusia yang berdosa. Amin. Kalau kasih karunia, dia menyediakan. Kasih karunia menyediakan kebenaran bagi orang berdosa. Orang berdosa itu tinggal menerimanya aja. Saudara bisa bangun pagi dengan mental saudaraku di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia. Ketika saudara bangun pagi, saudara bisa melihat banyaknya tuntutan-tuntutan yang menuntut saudara, atau saudara melihat kepada persediaan Tuhan. Halo. Amin. Saudara bisa bangun. Oh, memang akan ada tugas yang berat pada hari ini di kantor. Tapi aku percaya pertolongan Tuhan pasti ada bagi. Amin. Memang anak-anakku menuntutku untuk bayar uang sekolah, bayar ini segala macam. Tapi aku percaya Tuhan yang memelihara hidup kami. Haleluya. Itu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ada anak yang bandel saudaraku, yang menuntut untuk diperhatikan. Amin. Pola pikir kita, pola pikir persediaan sudah disediakan. Tuhan sudah memberikan bagiku hikmat untuk bisa bicara dengan anakku yang bandel ini. Saya percaya anakku ini bisa berubah. Saya serahkan dia sama Tuhan. Kadang saudaraku, misalnya mahasiswa, amin,
Misal menghadapi tugas-tugas di sekolah, itu bisa menghadapi tantangan yang berat. Amin, saudaraku. Atau misalnya kita bekerja di kantor. Kalau saudara mental di bawah kasih karunia, saudara melihat kepada persediaan Tuhan. Saudara mengerti ini? Bisa saudara melihat tuntutan-tuntutan yang menuntut dari saudara. Atau saudara melihat kepada Tuhan, persediaan Tuhan melalui kasih karunia. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bangun. Aku bangun dengan kekuatan baru. Aku bangun, aku percaya bahwasanya Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan yang memelihara anak-anak kami. Hari ini banyak tantangan tugas di kantor Tuhan. Tapi aku percaya hikmat-Mu, kasih karuniamu menyertaiku untuk menyelesaikannya pada hari ini. Amin. Jadi saudara melihat kepada persediaan Tuhan. Bukan melihat pada kemampuan saudara untuk melakukannya, tidak. Saudara mengerti? Ambil firman Tuhan ini, ubahkan cara berpikir. Kalau nggak nanti hidup saudara akan gitu terus. 40 tahun lagi pun saudara ikut Tuhan, hidup saudara akan gitu terus. Saya bukan bernubuat ya. Kalau saudara tidak mengubah cara berpikir saudara, 40 tahun, 50 tahun lagi hidup saudara akan seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya orang Israel. 40 tahun keliling Gunung Sinai. 40 tahun. Sampai mana mereka? Situ-situ aja. Nggak sampai kemana? Sampai mati, berhantaran mayatnya di padang gurun ini. Haleluya, saudara. Jadi kalau saudara misalnya menghadapi masalah kesehatan, serahkan langsung sama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau sudah membeli kesembuhan bagi saya. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Praktekkan. Saya harap di sini tidak ada lagi orang yang sakit-sakit. Amin. Saudara mulai khawatir mengenai anak saudara, bagaimana kehidupan saudara nanti. Tuhan, ini ada lagi mau masuk anak sekolahku nanti. Macam mana ini lagi? Haleluya, saudaraku. Serahkan kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan yang memelihara hidup kami. Aku serahkan segala khawatir kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Amin. Bagaimana nanti ini? Tenang saja. Tuhan yang memelihara kami. Amin. Tuhan yang menolong kami. Yes. Pasti ada pertolongan dari Tuhan. Berikan tepuk bagi Yesus. Kadang saya lihat saudaraku, orang-orang kita Jawa, suku Jawa. Kalau misalnya ada anak yang lahir, mereka bilang, adanya rezekinya itu nanti. Halo? Ada rezeki anak katanya kan? Karena orang dunia ngajari kita, saudara. Bahkan kadang kita perlu belajar dari burung. Bahkan kita belajar dari bunga baku. Gak apa-apa, amin. Hikmat bersuruh di jalan-jalan, hikmat bersuruh di lapangan, Tuhan bilang. Di mana-mana kita bisa belajar. Jadi jangan hati-hati. Saudara lihat Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang, saudara. Apa yang cuma ada? 5 roti, 2. Apa kata murid-murid? Apa yang bisa diperbuat dengan 5 roti 2 ikan? Murid-murid saudaraku melihat kepada apa yang nampak, hanya kelihatan. Yesus melihat kepada persediaan Bapanya yang melimpah. Bawa itu kepadaku. Amin. Lalu Yesus berdoa, dia mengarahkan matanya ke langit. Dia melihat apa? Pertama dia melihat ini, kemudian dia melihat kepada persediaan Bapanya di surga. Lalu semua orang makan sampai kenyang. Kita punya Bapa di surga. Amin. Jangan khawatir. Amin. Macam itu tadi, tipa tadi saudaraku, kekhawatiran
di mana kita khawatir, itu menghentikan aliran di mana area kita khawatir tadi. Lalu kita heran, kok bergumul kali aku dalam bidang ini ya? Mulai ubah mindset ini, cara berpikir ini. Amin. Saya sudah kaya di dalam Kristus. Kenapa saya memberi? Karena saya sudah diberkati dalam Kristus. Karena saya sudah kaya di dalam Kristus. Mungkin secara jasmani, apa yang saya lihat, saya masih kekurangan. Tapi siapa saya di dalam Kristus, saya sudah diberkati. Saya kaya di dalam Kristus. Itulah jati diri saya sebenarnya di dalam Kristus. Amin. Sebagai orang yang kaya dalam Kristus, saya memberi. Amin. Saudara memberi bukan supaya menjadi kaya, tapi karena saudara sudah kaya. Amin. Saudara sudah disembuhkan. Apapun masalah saudara, sudah ada jalan keluarnya. Amin. Itu sudah disediakan. Amin. Jadi sama seperti Tuhan tadi, saudara, lihat kepada persediaan Tuhan yang melimpah. Apa yang tidak kelihatan bukan berarti itu tidak ada. Amin. Bahkan apa yang kelihatan, apa yang nampak ini diciptakan oleh apa yang tidak kelihatan. Amin. Dengan iman kita percaya bahwa langit dan bumi dan laut segala isinya diciptakan oleh Tuhan yang tidak nampak. Amin. Amin. Ada masalah segala macam, gampang itu. Aku percaya aja sama Tuhan. Aku serahkan segala khawatirku pada Tuhan. Coba kita buka 1 Petrus pasal 5. Masih bersemangat? Amin. Apa tadi? Dari mana tadi? 1 Petrus 5 ya. Satu Petrus 5 ayat 7. Dapat? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Segala kekhawatiranmu. Berarti segalanya apa? Semua. Seharusnya kita nggak ada khawatir lagi. Saudaraku, saya punya anak yang berkebutuhan khusus. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ini bisa mencuri sukacita sepanjang waktu. Tapi disinilah kami belajar untuk menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gak gampang itu, saudara. Tapi inilah dikata firman Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Seharusnya kita nggak punya kekhawatiran lagi, karena segalanya sudah kita serahkan kepada Tuhan. Jadi ingat, saudara melihat kepada kasih karunia Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya. Mental saudara, mental itu sudah disediakan. Kalau iblis akan datang, saudaraku, ketika kita mengalami masalah, kau apa dibuatnya? Dikatakan begini, apa yang akan kau perbuat tentang hal itu? Amin. Iblis akan mengarahkan saudara kita untuk menangani masalah itu. Kalau ditanya iblis sama kita, apa yang akan kau perbuat mengenai masalah itu? Apa katakan? Apa saudara katakan? Saya akan beristirahat. Tuhan yang Haleluya. Haleluya. Saya akan beristirahat. Saya akan tinggal tenang. Amin. Tuhan yang akan berperang bagi saya. Amin. Haleluya. Bukankah itu, saudaraku, yang terjadi waktu di pinggir laut Teberau? Di depan laut, di sekeliling saudaraku padang gurun, di belakang tentara Mesir, Firaun mau membawa orang Israel kembali. Orang Israel sudah berteriak-teriak.
Apa karena nggak ada kuburan Musa? Maka kau bawa kami ke padang gurun ini? Lalu apa kata Musa? Coba kita buka dulu. Gimana ya? Kita Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Keluaran 14 dari ayat 13 sampai 8. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan saja. Nah, itu dia. Haleluya. Bagian kita berdiri tenang, Amin. istirahat, Amin. diam, bukan gerasak gerusuk. Amin. Telepon sana, telepon sini. Telepon dulu tulang, telepon. Karena pertolongan manusia, saudaraku, gak bisa diharapkan. Amin. Apalagi saudara kekurangan uang, jangan datang kepada keluargamu, saudaramu waktu kau kekurangan uang. Ini Tuhan bilang. Bisa dibencinya saudara nanti. Ini anaknya selalu datang minta uang aja. Alkitab yang menulis. Amin, saudaraku. Amin. Menghadapi masalah, katakan Tuhan, saat ini aku beristirahat, aku tenang, aku diam, aku melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Saat ini kau berperang bagiku Tuhan. Amin. Jadi bagian kita tinggal tenang, berdiri tenang, diam, istirahat. Pikiran saudara istirahat. Haleluya. Haleluya. Seringkali ketika terjadi masalah saudaraku, ini yang pertama diserang, pikiran. Langsung kehilangan damai. Mulai khawatir. Amin. Satu-satunya yang Tuhan suruh kita berusaha. Saudara tahu apa? Kita berusaha untuk istirahat. Labor to rest. Di mana ayatnya? Di Alkitab. Amin. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4. Dari ayat 9. Apa? Ibrani pasal 4 dari ayat 9 sampai 11. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan hari perhentian ini hari istirahat. Rest. Amin. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi saudaraku, Tuhan mau supaya kita masuk ke dalam peristirahatannya. Amin. Dalam perhentiannya. Apa artinya masuk dalam perhentiannya? Kita tahu itu sudah disediakan Tuhan. Kita tahu itu sudah diantisipasi Tuhan. Kita tahu masalah itu sudah ditolong Tuhan. Sudah disediakan Tuhan jalan Tuhan. Satu-satunya usaha yang kita lakukan adalah berhenti, beristirahat.
berusaha untuk beristirahat, berusaha untuk berhenti. Amin. Apa yang berhenti? Pikiran saudara dari khawatir, pikiran saudara dari stres. Haleluya, saudaraku. Sudah, Tuhan tolong. Pencobaan yang kualami ini pencobaan biasa. Itu masalah kecil, tidak melampaui kekuatanku. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Dia sudah menyediakan jalan keluar bagi saya. Saya bisa menanggung ini, saya cakap menanggung ini. Amin, saudaraku. Jadi, apa yang paling susah untuk kita lakukan sebenarnya? Paling susah kita lakukan untuk mengistirahatkan pikiran ini, menenangkan pikiran ini. Karena pikiran kita sering kacau. Amin, saudaraku. Tuhan mau jiwa saudara istirahat. Tuhan mau pikiran saudara tenang, tidak khawatir, tidak stres, tidak depresi, tidak tertekan. Amin. Dengarkan saya, lihat saya dulu. Jadi saudaraku, satu-satunya usaha kita untuk mengistirahatkan pikiran kita dari keadaan kacau balau menjadi tenang. Amin. Itu artinya masuk ke dalam perhentian Tuhan, masuk dalam peristirahatan. Saudara berkati sejauh ini? Amin. Oke, satu lagi. Haleluya. Markus pasal 5. Sekali lagi, amin. Markus pasal 5. Ngomong-ngomong, saudaraku, saudara masih mengikuti YouTube kita? Hah? Atau saudara merasa sudah terlalu hebat untuk tidak mengikuti YouTube kita? Kita ada YouTube, amin, saudaraku. Kenapa saya masukkan ke YouTube? Karena dimanapun saudara bisa mengaksesnya. Namanya Giat Diski. Di situ ada khotbah saya, saudaraku, selama berapa minggu. Amin. Pelajari. Tapi Pak, mahal paket. Saudaraku, kalau saudara sudah bicara mengenai harga-harga seperti itu, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Amin. Kalau semua saudara-saudara tolak ukurnya biaya apa segala macam, saya udah nggak ngerti lagi. Untuk belajar itu ada yang dikorbankan. Amin. Pelajari, saudara. Tadi kampung saudara-saudara, misalnya untuk melayani keluarga saudara, bisa cari mengenai kesembuhan. Terapkan ayat-ayatnya. Amin. Oke, Markus 5:34. Apa? Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, saudaraku, go in peace. Pergilah dalam damai dan sembuhlah dari penyakitmu. Tapi saudaraku, kalau dalam terjemahan Yunani, bahasa Yunani dikatakan begini, perhatikan ya. Pergilah dalam damai dan tetap sembuh dari penyakitmu. Amin. Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah ke dalam damai dan tetaplah sembuh dari penyakit. Saudara mengerti maksud saya ini?
Dalam bahasa Yunani katakan begitu saudaraku. Go into peace and stay healthy. Masuklah ke dalam damai dan tetaplah sembuh. Engkau sudah sembuh. Bagaimana mempertahankan kesembuhanmu? Tetaplah di dalam damai. Begitulah cara mempertahankan kesembuhanmu supaya engkau tetap sehat. Amin. Jadi artinya apa? Waktu kita mulai khawatir, takut, tertekan, stres, kesembuhan itu bisa hilang. Saudara sudah mengalami kesembuhan. Bagaimana terus berjalan dalam kesembuhan? Tetap di dalam damai. Amin. Haleluya. Haleluya. Pikiran saudara tetap beristirahat, tetap percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa melalui kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah menyediakan segalanya. Tuhan sudah mengantisipasi segala keperluan kita. Asal setiap ada masalah, serahkan saja sama Tuhan. Tuhan memelihara hidup saya. Saudaraku, damai itu yang paling penting. Amin. Damai akan menjaga saudara tetap di dalam kesembuhan, di dalam kesehatan saudara. Jangan mau kehilangan damai. Amin. Karena saya sampaikan khotbah beberapa minggu lalu mengenai tetap di dalam damai. Amin. Karena setan mau mencuri damai. Go into peace and stay healthy. Imanmu sudah menyembuhkan. Sudah sembuh. Amin. Sebelumnya sakit. Sudah sembuh. Bagaimana saya mempertahankan kesembuhan saya? Terus berjalan dalam kesembuhan saya. Terus berjalan dalam iman. Maksudnya masuk di dalam damai. Haleluya saudara. Tetap di dalam damai, masuk dalam damai, dan tetaplah dalam kesembuhan. Sore diberkati. Amin. Saya harap saudaraku, saudara buka YouTube kita ulang-ulang. Kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit, ambil mengenai kesembuhan, kirimkan, bagikan. Haleluya saudaraku. Untuk itu dibuat di sini. Bukan untuk cuman tidak. Kalau YouTube orang saudara lihat, kenapa YouTube tuh enggak? Bukan saya mau apa saudaraku. Enggak, untuk kepentingan kita ini. Amin. Amin. Oke, saudara diberkati sejauh ini. Jadi katakan kanan kirinya, Bang, Kak, Bu, serahkan segala khawatirmu pada Tuhan. Karena Dia yang memelihara hidupmu. Tetap di dalam damai. Dan tetap di dalam kesembuhan. Haleluya. Maka bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Yesus.